Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berada di Desa Sumber Dodol, tepatnya di toko bangunan antik barokah, tempat Pak Karlan. Kita nanti bisa bincang-bincang apa saja yang usaha Pak Karlan di desa yang saat ini menjadi desa wisata di Kabupaten Magetan. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita di tokonya Pak Parlan. Tapi sebelumnya kita harus tahu siapa Pak Parlan sebenarnya. Dia salah satu tokoh di Desa Sumber Dodol. Pak Parlan ini adalah pengusaha, tidak hanya toko bangunan, tapi dia juga punya peternakan, juga pabrik herbal untuk bangunan. Oke Pak Parlan. Yeah. Di masa pandemi seperti ini, Yeah. apa yang menjadi pikiran Pak? Justru kalau untuk semua pengusaha, khususnya saya sendiri, yang merasakan efek ini sangat berat, mas, terus terang seperti itu. Karena dari omset segala macam turunnya hampir sekitar 70%. Ya paling tidak istilahnya 50% itu untuk pengusaha seperti saya ya udah merasa keteteran. Apalagi kalau istilahnya pasarnya lagi sampai 70% itu secara nggak langsung yes, untuk menjalankan perekonomian kita sendiri pun ya repot terus terang seperti itu. Untuk menyikapi hal seperti itu Pak? Ya terus terang untuk memanajemen sedemikian rupa pun itu pasti dengan mengakali antara satu dengan satunya, tambah usulannya ya dengan ya alhamdulillah adanya peternakan juga adanya bataringan itu ya emang sedikit banyaknya sudah membantu juga. Tapi ya tetap aja istilahnya dari faktor itu pun ya belum bisa untuk menutupi permasalahan yang ada. Ya alhamdulillah mas, kalau untuk pangsa pasar saya sudah menjangkau Blok Pelausan dari sana sampai sini, terus wilayah timur sampai Sukomoro pun juga ada yang di sini juga, wilayah selatan ada juga yang sampai di Parang, di wilayah utara sampai di Jogorogo, Rambe, bahkan juga ada juga yang dari sini. Alhamdulillah seperti itu. Sebenarnya basic Pak Parlan apa? Dari basic awalnya Basic awalnya terus terang saya dari bangunan ya Pak. dari bangunan. Jadi sebelum saya mulai usaha toko bangunan ini saya bekerja sebagai kontraktor. Kerja kontraktor. Iya, seperti itu. Kalau saya memulai toko bangunan itu emang alhamdulillah tahun 2013 itu saya ada pekerjaan di daerah Madiun, khususnya di Asrama Brimob. Dan itu emang karena dulu tuh bahan baku saya beli dari kota Surabaya, dari rata-rata distributor besar. Sisa material itu alhamdulillah ada lumayan juga. Mau tak jualnya kemana? Nah, akhirnya bingung juga. Nah, terbesitlah istilahnya arahan juga dari orang tua, yes, daripada harus kerja ke sana ke sini, itu pun juga terkadang waktu juga keuntungan pun saat ini nggak seperti dulu. Cobalah istilahnya memulai apa yang ada. Alhamdulillah saya juga toko bangunan di sini. Ya prinsipnya satu ya supaya masyarakat sekitar Sumber Dodol pun ya lebih dekat, nggak harus ke kota Magetan. Ya mungkin istilahnya secara safety-nya ya nggak harus melewati jalan-jalan utama kan, perbedaannya kan bedanya jauh. Kalau ke Magetan pasti semua safety, keamanan perjalanan harus, dan waktu tempuhnya juga pasti juga lebih lumayan. Kalau dari daerah sini ibarat kata dari Ladang pun mampir juga alhamdulillah banyak selama ini seperti itu. Sambil belanja juga sambil pergi ke ladang bisa, ibaratnya seperti itu. Ya insya Allah alhamdulillah selama ini dari mulai Sumber Dodol, Manjung, Sukokerto, daerah Tapak dan Sumber Sawit sekitarnya udah sampai di sini juga. Pemirsa, tadi toko bangunan sudah dibahas oleh Pak Parlan. Kita ke tempat peternakan Pak Parlan, juga pabriknya herbal.
rumah Pak Paran ini ada tempat pembuatan gorong-gorong. Iya, gorong-gorong. Ini untuk gorong-gorong sendiri Pak Paran. Berapa karyawan Pak Paran bikin seperti ini? Sebenarnya kalau nggak pandemi Mas itu 2 orang. 2 orang. 2 orang. Tapi lepas pandemi ini sebenarnya ya sekedar tuh untuk sampingan aja, ibaratnya permintaan pasar yang nggak seperti biasanya. Cuma yang standby emang cuman saudara satu yang di sini. Tempat gorong-gorong ini dan toko itu hampir bersamaan Kalau gorong-gorong setelah toko. setelah toko. Kalau gorong-gorongnya toko berjalan 2 tahun baru saya buka gorong-gorong ini. Ada nggak kendala untuk bahan baku atau Kalau bahan baku saya ambil enggak ada emang. Kalau bahan baku semuanya ambil dari daerah Parang, Paran? Trosomo. Kalau cuman batu koralnya kan dari daerah Sukomoro itu kan ada Pabrik. pabriknya, jadi ambilnya dari situ batu pecahnya. Tepat di belakang rumah Pak Paran ada kandang ayam petelur. Pak Paran berapa ribu ayam petelur? Kurang lebih sekitar 6.000. Ya sebenarnya kalau masalah ayam Mas, sebenarnya prinsipnya semua usaha itu tinggal kita menjalani seperti apa. Apalagi kalau ayam itu sebenarnya kan berhubungan dengan nyawa hewan sekian banyak. Ya pastinya satu masalah vitamin, ada waktunya vaksin, nutrisi pakannya sebenarnya tercukupi semua. Insya Allah ya tetap produksinya normal. Jadi kalau untuk masalah peternakan ya memang saya percayakan ke anak yang ngurusin. Ke anak. Jadi Untuk penjualan sendiri enggak? kalau penjualan telur itu udah ada bakal yang ngambil di sini. Ngambil. Iya. Pakan Sebenarnya kalau istilahnya itu dari PSPS itu istilahnya tiap permintaan kita berapa hari sekali pasti dikirim. Biasanya 1 minggu atau maksimal 2 hari sekali ya. untuk ayam sendiri berapa tahun sudah? Mulainya dari 2010 11 tahun. ke tahun. Duluan Jadi, ayam duluan daripada ayam. Nah, duluan ayam daripada toko bangunan. Kita berada di pabrik Abicon. Ini herbal yang kata Pak Palan tadi. Apa Pak Palan namanya? Abicon, Apa panjangnya? antik barokah beton. Antik barokah. Yang tadi antik barokah yang di toko ternyata. Ya. Di sini Abicon antik barokah Beton. beton. 2019 awal. Berarti baru 3 tahun. Iya, baru 3 tahun. Kenapa tersirat seperti ini? Satu, karena kalau saya harus istilahnya ulaan dari Surabaya, satu waktunya belum tentu konten. Kedua, harganya pun kita terpatok dengan distributor besar. Dan bahan baku, kalaupun dari jenis AAC itu, kita bukan menjatuhkan 1-2 merek bukan, tapi kan itu kan memang dari pabrikan. Kualitas seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri di sini memproduksi dengan bahan baku semen dan pasir itu bahan utama. Bahan utama. Jadi kalau istilahnya bahan baku dari semen dan pasir itu secara nggak langsung semua masyarakat bisa menggunakan. Jadi kekuatannya lebih bisa diperhatikan karena semen dan pasir itu kan sistem beton. Jadi kita kalau saya sendiri menamakan beton ringan, bukannya bata ringan. Beton ringan. Beton ringan saya namakan. Beton ringan. Beton ringan. Ini masih basah, baru diproduksi kemarin. Ini mereknya Abicon. Beton ringan. Ini beton ringan. Alhamdulillah saat ini ada terkoneksi dengan Pondok Temboro. Alhamdulillah ada sebagian proyek yang ambil dari tempat saya. Dan selain itu juga ada toko-toko juga yang dari mulai Jogorogo, Ngerambe itu juga alhamdulillah sudah mengetahui ambil juga dari sini. Jadi kalau istilahnya dulu emang sempat Mas, kita kalau istilahnya ngomong pahit getirnya usaha, mulai 2019 awal mulai produksi itu setelah yang
mesin saya beli dan kualitas pertama bagus, tapi dengan menyusutnya pekerja juga yang awalnya tahu dan akhirnya berganti profesi juga, akhirnya kualitas menjadi rusak. Itu bahkan kalau nggak salah dulu tuh udah hampir 3 bulan saya hampir putus asa juga bikin ini. Oke, Alhamdulillah ada untuk tim harga. Untuk harga saya saat ini untuk mengecer ke konsumen kisaran harga 600.000 600.000 satu butir. satu butir. Kalau ngambil ke sini sendiri 550. Bersalamu, saat ini kita berada di Dusun Ngablak, tepatnya ini rumah yang rencananya dibuat Yayasan Al Hayat untuk kegiatan anak yatim piatu, terutama kegiatan sosial. Ini Pak Parlan, ini Pak Umar. Pak Parlan, Ya, Pak. apa yang mendorong hati Pak Parlan? Satu, ya namanya kita diberi rezeki yang lebih, insya Allah dengan berbagi semuanya akan menjadi lebih tinggi. Ya, seperti itu prinsip saya. Karena tanpa kita istilahnya mau berbagi dengan sesama, ya nggak mungkin Yang Maha Kuasa memberi kita rezeki yang lebih dari yang lainnya. Luar biasa bahasanya Pak Parlan ini ya. Sekarang Pak Komar, apa yang menjadi motivasi Pak Komar sampai ke desa Sumbertutul untuk yayasan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang telah diberikan nikmat. Motivasi kami untuk bisa berkiprah di desa Sumbertutul khususnya dan Pamian pada umumnya, yaitu kami ingin lebih dekat lagi, ingin lebih fokus lagi untuk membina dan mendidik anak-anak yatim yang ada di daerah sini. Pemirsa, sudah jelas ya tujuan Yayasan Al Hayat, apa yang dipikirkan Pak Parlan selama ini, semua tidak lepas dari niatan, keikhlasan hati saling berbagi. Karena tanpa berbagi kita tidak ada apa-apanya hidup di dunia. Kita akhiri perjalanan kita dengan Pak Parlan, dengan Pak Komar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.